Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di channel saya Santi Utomo yang masih mau membahas pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Yang untuk yang dari part kemarin saya sudah membahas saran pola makan untuk pejuang tiroid, yaitu ada 4 kondisi. Yang satu yaitu kondisi hormon normal atau eutiroid, yang kedua kekurangan hormon tiroid atau hipotiroid. Yang selanjutnya yaitu saran pola makan untuk pejuang tiroid dengan kelebihan hormon tiroid atau hipertiroid, yaitu makanan apa yang baik dikonsumsi, yaitu bahan makanan goitrogenik yang menekan pertumbuhan hormon tiroid seperti kangkung, kol, bayam, singkong, sawi hijau, brokoli. Terus bahan makanan yang tinggi kalori seperti pasta, daging merah, buah, alpukat, kacang-kacangan, kurma, keju, dan lain sebagainya. Terus makanan apa saja yang perlu dibatasi? Yang perlu dibatasi yaitu bahan makanan yang memiliki kadar tinggi yodium, yaitu rumput laut, produk susu, udang, tuna, telur, daging ayam, dan daging sapi. Terus sama dengan bahan makanan yang rendah kalori. Terus seperti yang kemarin, tetap kita menghindari makanan yang membuat kita mengalami alergi atau intoleransi, dan setiap orang itu alergi terhadap makanannya itu berbeda-beda. Terus untuk selanjutnya yaitu yang keempat, itu saran pola makan jika kita sedang diet rendah yodium bagi pejuang kanker tiroid sebagai persiapan terapi ablasi atau whole body scan. Itu hanya dilakukan 2-3 minggu pekan sebelum terapi, ya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Memang kalau mau melakukan terapi ablasi yaitu yaitu minum cairan iodin, itu harus diberhentikan dulu makanan yang ada beberapa jenis makanan yang harus dihindari atau dibatasi, yaitu berjarak 2-3 minggu. Yaitu yang boleh dikonsumsi yaitu nasi, pasta, kentang, daging merah, unggas, putih telur, kacang-kacangan yang tidak diasinkan, terus sayur dan buah segar, garam bebas atau yang rendah yodium, teh dan kopi tanpa krimer dan susu, madu, gula, brown sugar, minyak sayur, jus buah, sama bumbu rempah. Nah, makanan yang perlu dibatasi ketika mau melakukan ablasi atau WBS yaitu ada mentega, itu maksimal 1 sendok teh per harinya. Itu boleh makan, tapi itu 1 sendok teh per hari. Terus produk yang mengandung kuning telur seperti mayones, pancake, dan kue, dan lainnya. Terus ada roti gandum. Roti gandum itu boleh makan, tapi maksimal 1 iris per hari. Terus ada coklat hitam, maksimal itu 100 gram per hari. Terus sayur hijau seperti bayam, brokoli, bunga kol, dan kobis. Nah, dan yang selanjutnya yaitu makanan yang tidak boleh, maksudnya atau dipantang gitu kan, yaitu ada seafood.
yaitu ikan laut, kerang, cumi, udang, dan lainnya. Terus ada rumput laut dan olahannya, yaitu agar-agar atau nori. Nah, terus ada lagi terasi. Terasi karena mengandung fermentasi udang, itu sebisa mungkin tidak boleh dikonsumsi dulu. Terus ada coklat yang mengandung susu. Terus produk olahan kedelai, yaitu ada kecap, ada tahu, ada tempe, ada oncom, dan lain sebagainya. Terus ada susu sapi dan produk turunannya seperti yogurt, keju, dan es krim. Terus makanan dengan pewarna buatan, itu juga kita tidak boleh. Terus mie instan dan suplemen dan vitamin yang mengandung iodium. Terus selanjutnya yaitu yang tidak boleh, yaitu yang mengandung mentol dan alkohol, seperti obat batuk hitam, obat gosok, terus minyak telon, minyak kayu putih, terus odol yang mengandung mint, permen yang mengandung mint, terus obat kumur betadin, sama obat hormon tiroid. Diet rendah yodium bertujuan untuk membatasi intake yodium harian kurang dari 50 mcg per hari, yang merupakan sepertiga dari kebutuhan yodium 150 mcg per harinya. Nah, selain mematuhi pengobatan, mempertahankan pola hidup sehat menjadi salah satu cara mempertahankan kondisi kesehatan menjadi lebih sehat dan bugar setelah terdiagnosa penyakit tiroid. Nah, salah satu cara bisa didukung melalui pola makan yang tepat, menjaga asupan kalori, dan membatasi makanan yang perlu dihindari agar tidak menghambat proses penyembuhan. Terus, memang benar, sebenarnya tidak ada protokol khusus untuk penanganan pola makan pada pejuang tiroid. Terlebih karena didiagnosa penyakit tiroid sangat beragam dan kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Yang pasti kita fokus pengaturan pola makan kita ada pada pengaturan kalori agar mendukung metabolisme tubuh yang optimal dan maksimal. Jadi gitu ya teman-teman. Itu sebenarnya memang kalau memang kita konsultasikan ke dokter, sebenarnya tidak ada pantangan yang terlalu mantang. Cuman kita tetap kalau ada kalau ada keluhan di tubuh kita kan sebisa mungkin kita untuk menghindarinya gitu kan. Jadi bisa dipakai untuk nanti aku kalau makan ini akan begini gitu kan. Kita kan itu kondisi badan kita sendiri yang mendeteksi. Jadi kita juga sendiri yang mengetahui keluhannya seperti apa. Jadi tetap kita menjaga pola makan sebisa mungkin agar kita tetap bisa menjaga kestabilan hormon tiroid kita. Terus kalau ditanyakan ke dokter paling juga nggak ada pantangan nih Bu gitu kan. Seperti saya dulu juga seperti itu kan, takut mau makan ini mau makan itu, nanti takutnya berpengaruh ke tiroidnya seperti itu kan. Kalau saya dikonsultasikan tidak ada pantangan Bu, yang penting semuanya itu jangan berlebihan dan jangan terlalu sering. Sebisa mungkin juga diatur polanya setiap hari, pola makannya, pola hidup sehatnya, pola menunya diatur setiap harinya. Terus adapun saya mau berbagi ini tutorial hidup tenang pejuang tiroid, yaitu
fokus berobat. Fokus berobat yaitu jangan biarkan komentar orang lain itu menghentikan perjuangan kita. Kita yang dari awal sudah berobat dari nol, mencari ini saya sakit apa, kok keluhannya seperti ini, kok kok saya belum menemukan ini solusinya, terus saya kok belum menemukan obat yang tepat, terus penanganannya seperti apa. Nah, setelah kita mengetahuinya, kalau kita udah berhasil bahwa sakitku adalah misalkan saya itu sakit kanker tiroid. Nah, terus pengobatannya seperti ini dan dokter yang perlu dihubungi adalah dokter ini, maka ya udah kita fokus ke situ, dilanjutkan itu. Apapun nanti komentar orang lain tentang komentar orang lain tentang wah kok nggak capek ya ke rumah sakit setiap sebulan sekali, mending uangnya bisa buat jajan, buat beli ini, buat beli itu. Kan ada yang seperti itu memang menurunkan semangat kita yang lagi semangatnya. Oh, aku udah lagi berobat, saya harus fokus gitu kan. Pengalaman saya juga seperti itu. Jadi perkataan orang lain saya tidak ambil pusing. Pokoknya saya intinya fokus, saya mau sehat, saya mau berobat, saya biar bisa melanjutkan hidup seperti orang lain, normal seperti biasanya, seperti itu. Pernah juga saya pas ditanya di perjalanan, kan dulu saya naik Pacitan ke Jogja itu naik bis umum, terus itu ngobrol sama salah satu penumpang gitu kan, ditanyain, Mbak mau kemana, ke rumah sakit gitu kan. Terus kok bawa anaknya, kasihan Mbak masih kecil, kok dibawa gitu kan. Terus ya yang seperti saya dijelaskan di depan, kalau saya memang dulu anaknya pas kecil dibawa karena memang di rumah nggak ada yang jagain. Nah terus dan mau dititipkan ke tetangga, juga tetangga mempunyai kesibukan sendiri-sendiri yang memang kesibukannya itu tidak tinggal di rumah, jadi kan tetap tidak bisa menitipkan. Nah terus dan yang notabene saya memang ekonomi menengah ke bawah, jadi saya memang harus benar-benar menghemat biaya dan lain-lainnya lah. Terus ya udah naik kendaraan umum, terus ditanyakan, kok kasihan Mbak dibawanya gitu. Ya saya jawab aja, iya nggak apa-apa Pak, saya niat untuk ke rumah sakit, niat untuk berobat, untuk mencari kesembuhan. Saya sedang berikhtiar nanti agar biar sehat, tetap bisa menjaga anak-anak saya gitu kan. Iya, ini tetap saja saya berikhtiar ya, karena saya masih mau menjaga amanah dari Allah, yaitu anak-anak saya gitu kan. Ya udah, setelah itu bapaknya berlalu pergi karena masih nunggu bisnya belum datang, akhirnya yaitu berlalu pergi. Ya udah, nggak mengatakan apa-apa. Saya pokoknya tidak mau mematahkan semangat saya sendiri, pokoknya saya harus semangat. Saya sehat, saya bisa, saya sudah berjalan sejauh ini, saya bisa sehat kembali gitu kan. Ya walaupun yaitu sebenarnya tiroid itu memang tidak bisa sembuh total, tapi setidaknya saya sudah berusaha untuk mengontrol setiap bulannya gitu kan. Terus yang kedua, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah ini yang kadang saya rasakan, orang lain kok bisa ya seperti ini, bisa melakukan seperti ini, seperti itu, sementara saya kok nggak bisa. Tapi kembali lagi saya introspeksi diri ke tubuh saya sendiri. Oh iya, saya itu ada gangguan di tiroid. Tidak semua orang bisa melakukan hal yang orang lain juga lakukan. Misalkan kalau di sini kan saya memang lingkungannya kebanyakan bercocok tanam. Itu kan memang pekerjaan
berat, pekerjaan ya perlu bekerja keras ya. Terus jadi saya pengennya aku pengen seperti mereka gitu kan. Terus pengen seperti mereka yang bisa berbaur dengan orang-orang. Nah terus karena memang rasa sosial itu kan memang kita juga butuh gitu kan. Tidak kalau kita butuh untuk bersosial dengan orang lain gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah, karena saya menyadari saya fisiknya sudah tidak sekuat dulu, jadi ya untuk saat ini ya lebih baik di rumah gitu kan. Terus yaitu olahraga demi menjaga kewarasan fisik dan mental. Memang saya akui kalau tiroid itu memang jatuhnya lebih yang diserang itu mental. Kita dari luar kelihatannya itu sehat, tidak ada keluhan, tidak apa, tapi dari dalam kita itu yang diaduk-aduk itu perasaannya sama pikirannya. Itu yang terasa banget, yang saya alami seperti itu. Terus yaitu yang keempat, bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita untuk yang muslim itu seperti itu. Jadi banyak berdoa. Kalau misalkan dalam kesendirian ya mending buat beribadah atau buat ngaji gitu kan. Ya seperti itulah, lebih banyak bersyukurnya, pokoknya bersyukurnya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ya memang sakit tiroid itu tidak bisa disembuhkan, tetapi kondisi tersebut bisa dikendalikan dengan obat-obatan agar pasien bisa menjalani hidup normal dengan kualitas hidup yang baik. Iya benar, seperti pengalaman saya dulu waktu habis operasi, habis terapi ablasi, itu juga memang merasakan jiwa sosialnya hilang. Jadi kalau ketemu orang lain itu seperti, kok saya merasa beda dari orang lain, kok saya sakit seperti ini dan beda dari orang lain, dan kenapa saya seperti ini, dan itu butuh pengobatan seumur hidup. Itu udah merasakan yang semangatnya yang di kehidupan sosial itu down. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai memperbaiki, berbaur dengan orang lain gitu kan. Ya bersosialisasinya kan kalau ibu-ibu ya paling kan kayak ikut arisan, itu berkumpul-kumpul dengan orang lain kan, kita jadi melupakan sejenak, kalau aku sakit gitu kan. Nanti ya biarpun nanti di tempat arisan ada yang menanyakan sakitnya apa gitu kan, nah kita cerita, terus kita sharing, nggak apa-apa. Jadi kan kita agak biar orang lain, ternyata kamu sakitnya seperti ini ya gitu kan. Nah kita berbagi, jadinya berbagi informasi kepada orang lain. Siapa tahu ya kita sih tidak mendoakan, siapa tahu mungkin ada saudara atau kerabat yang sedang sakit, sedang menderita, ada gangguan di leher, cuman nggak tahu mau berobat gimana. Lah itu informasinya bisa buat untuk teman-teman semua ya. Yang perlu garis bawahi yaitu kita tetap harus menjaga pola makan, terus kita agar kita sebagai pejuang tiroid biar tetap tenang, yaitu satu tadi yang perlu garis bawahi yaitu fokus berobat. Jangan membiarkan orang lain menghentikan perjuangan kita. Terus berhenti membandingkan diri dengan orang lain, yaitu terus olahraga demi menjaga fisik dan mental, dan bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dilakukan. Ya, untuk hari ini cukup sekian, dan salam sehat untuk kita semua. Sehat itu mahal dan sakit itu ternyata lebih mahal. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.